Dia bikin sponsor berangkat terus. Buat kamu dia dulu. Monitor kami ini. Oh, bergambar. Cek, cek. Itu anunya deh. Ya, itu anunya apa? Oh, IP latar.
Assalamualaikum Pak Iwan, selamat bergabung Bapak. Assalamualaikum. Salam Pak. Mungkin sedikit lagi kita mulai Pak, sambil menunggu yang Oh iya ya. Siap. Dedikat fotokopi depan ini. Tahu aja. izin Pak Irwan. Pak Irwan KB. Pak Irwan. Ya Bu. Pak Irwan mungkin bisa kita mulai sudah Pak. Oh ya, boleh. Ya. Baiklah Bapak Ibu, tolong dibuka semua kameranya Bapak Ibu. Ya.
Mohon kameranya untuk diaktifkan. Baiklah Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang Bapak Irwan SKM sebagai fasilitator kita siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta pelatihan PPD level 1 angkatan 9 yang alhamdulillah siang ini telah bergabung di Zoom ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayahnya lah pada siang hari ini kita masih bersama-sama di room ini dalam pembelajaran sinkronus dalam JP depan. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan saja kepada Bapak Irwan untuk memberikan materi sekalian. Bapak Ibu bisa sharing nanti ke Bapak entah apa yang ingin ditanyakan, saya silakan karena mengingat terhalangnya waktu tadi sehingga kita pada siang hari ini baru memulai pembelajaran ini. Dan baiklah Bapak Ibu, saya persilakan saja kepada Bapak Irwan sebagai fasilitator kita siang hari ini. Kepada Bapak dengan hormat saya persilakan tadi. Ya, makasih banyak Bu, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, pada hari ini sebenarnya kita ini sinkronus. Sinkronus itu adalah sebenarnya bukan memberikan materi secara menjelaskan, tapi menjelaskan di depan. Tapi mungkin kita lebih mengarah ke tanya jawab saja, karena untuk mengefisiensi waktu. Karena ada nanti untuk penjelasan materi lebih detailnya itu nanti pada hari Senin atau hari Selasa. Hari Senin dan hari Selasa tanggal berapa ya? 19 ya? 19-20. Nah, ya mungkin kalau untuk efektifnya waktu mungkin kita sekarang ini lebih mengarah ke ini saja. Mungkin ada materi-materi yang sudah dipelajari kemarin, mungkin ada beberapa hal yang mungkin kita diskusikan, nanti kita buka modulnya, baru kita diskusikan. Mungkin begitu Ibu Moderator ya, atau bagaimana? Ya siapa? Ya. Mungkin ada teman-teman yang ini, yang yang mungkin mau bertanya atau ada hal-hal yang mungkin mau didiskusikan, saya persilakan saja mungkin. Bisa dilihat ya, mungkin saya jelaskan gambaran umumnya saya dulu ya, biar teman-teman bisa ini antara modul. Jadi sebenarnya pelatihan, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Irwan, saya sementara ini jadi Sekretaris Dinas Perumahan dan Pemukiman.
Provinsi Sulawesi Tengah, jabatan sebagai sekretaris. Kalau pengalaman di bidang PBJ, saya dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa 1 tahun yang lalu jadi Kabak Pengadaan Barang dan Jasa. Mungkin lebih anunya nanti pada saat kita tatap muka. Mungkin saya menjelaskan dulu mata pelatihan pada kompetensi PBJ level 1. Kalau dulu namanya tingkat dasar. Nah, ini kalau sekarang ini dasar itu dijadikan level 1. Nah, kalau ada level 1 tentu ada level 2, level 3, level 4. Batas akhirnya itu level 4. Nah, untuk yang dasar ini atau level 1 ada 9 modul yang harus kita pelajari dan setidaknya kita memahami. Nah, yang pertama ini pengantar manajemen rantai pasok ini sebenarnya dia ke-6. Jadi dia belakangan karena diputar. Manajemen rantai pasok ini adalah dari beberapa modul ini dia kemudian kan dia kumpulkan menjadi satu. Nanti untuk bagaimana manajemen pengadaan barang dan jasa akhirnya. Nah, untuk modul 1 itu sebenarnya masuk ke pengantar pengadaan barang dan jasa. Apa itu pengantar pengadaan barang dan jasa? Nanti kita lihat kalau ada teman-teman kan kemarin sudah mempelajari modul secara e-learning ya. Kemudian yang kedua jenis kompetensi melakukan perencanaan pengadaan barang dan jasa. Yang ketiga adalah jenis kompetensi melakukan pemilihan penyedia. Yang keempat adalah melakukan jenis kompetensi mengelola kontrak dan yang kelima adalah jenis kompetensi mengelola PBJ secara swakelola dan keenam adalah pengantar manajemen rantai pasok. Nah, pengantar pengadaan barang dan jasa ini, jadi kompetensi dasarnya itu adalah bagaimana setelah mengikuti pelajaran ini, pesertanya mampu menjelaskan gambaran umum tentang pengadaan barang jasa. Apa itu pengadaan barang jasa? Nah, di dalamnya ini ada ketentuan umum pengadaan barang dan jasa, tujuan dari pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kebijakan pengadaan barang dan jasa, prinsip pengadaan barang jasa, etika. Nah, berarti ada 12 ini. Ada pengawasan, ada aspek hukum, ada pelaku. Itu harus ditahu pelaku itu siapa, peran usaha kecil itu di mana, nilainya berapa, itu semua. Pengadaan berkelanjutan, PBJ atau pengadaan barang jasa secara elektronik. Nah, ini juga ada sumber daya manusia, pengawasan, pengaduan, sanksi, dan pelayanan hukum dalam pengadaan barang jasa. Paling tidak teman-teman, setelah setelah mengikuti pelatihan ini diklat ini, itu mampu untuk menjelaskan atau mengetahui apa sih yang dimaksud dengan ketentuan pengadaan itu. Ah, Kemudian pelaku pengadaan itu siapa semua? Nah, itu yang harus di ini. Nah, untuk pengantar pengadaan barang dan jasa, nah ini apa namanya hasil akhirnya itu setelah mengikuti pembelajaran ini ada namanya peserta itu mampu uh, menjelaskan identifikasi, review, kebutuhan dan penetapan pengadaan barang jasa. Identifikasi, review pengadaan barang jasa itu apa yang dilakukan di situ dan siapa yang menetapkan pengadaan barang dan jasa. Jadi sebenarnya di OPD-OPD ini paling tidak harus ditahu itu adalah apa namanya PPK. Cuma PPK kita tidak ada, tidak dibentuk untuk ada di apa namanya anggaran APBD. Maka yang biasa melaksanakan itu adalah PPTK, PPTK atau pejabat pengadaan. Yang kedua adalah menyusun spek teknis atau kerangka acuan kerja. Apa itu spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja pada pengadaan barang dan jasa? Nah, spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja ini yang biasa berhubungan dengan paket pekerjaan. Nah, kalau di OPD, kalau ada permintaan dari Inspektorat atas evaluasi dari kegiatan, ada juga nanti KAK atas kegiatan.
mungkin teman-teman di OPD sudah banyak yang membuat ini karena inspektorat pasti meminta ini KAK kegiatan. Nah, itu berbeda dengan KAK atau spesifikasi teknis pada paket pekerjaan. Itu berbeda. Kalau KAK kegiatan itu globalnya secara umum. Nah, kalau masuk di paket kegiatan itu, paket kegiatan atau eh, paket pekerjaan itu, kalau KAK itu hanya digunakan untuk jasa konsultan. Nah, kalau spesifikasi teknis untuk barang, jasa lainnya dengan eh, jasa konstruksi, pekerjaan konstruksi. Nah, yang ketiga, penyusunan harga perkiraan sendiri atau penyusunan perkiraan harga, nah atau perkiraan harga sendiri untuk setiap tahapan PBJ. Nah, ada perkiraan harga ditetapkan oleh PA itu pada saat tahapan perencanaan pengadaan. Nah, ada perkiraan penyusunan perkiraan harga pada tahapan pelaksanaan pekerjaan, persiapan pengadaan barang dan jasa itu dilakukan oleh PPK. Itu pada tahapan ketika kegiatan atau paket pekerjaan itu akan diserahkan kepada Pokja pengadaan atau diserahkan kepada pejabat pengadaan. Itu ditetapkan lagi harga perkiraan sendiri. Jadi ada dua tempat untuk menyusun perkiraan harga. Satu di tahapan eh, perencanaan, nantinya harga itu untuk dibutuhkan di DPA, untuk penyusunan DPA. Harusnya sudah ada itu harga perkiraan. Nah, pada saat persiapan pengadaan itu harus ditetapkan lagi harga perkiraan sendiri yang dilaksanakan adalah maksimal 28 hari kerja. Cuma di Perpres yang terbaru ini, tapi kalau ada teman-teman yang baca Perpres yang terbaru, Perpres 64 itu tidak usah dulu karena di eh, pelatihan ini yang dipakai itu masih yang lama, Perpres 12 atas perubahan Perpres 16. Yang keempat, perumusan strategi pengadaan, pemaketan, cara pengadaan, serta masing faktor yang mempengaruhinya. Ini juga di tahapan eh, perencanaan pengadaan ini. Bagaimana kita menetapkan strategi pengadaan, itu pemaketan, pemaketan untuk paket jasa konsultan itu di mana, apakah paket jasa konstruksi ini masuk di barang atau jasa lainnya. Kemudian kelima, perumusan organisasi pengadaan barang dan jasa. Keenam, resiko dalam perencanaan pengadaan, mengidentifikasi dan mengumpulkan bahan dan atau informasi yang dibutuhkan untuk melakukan perencanaan pengadaan. Nah, untuk di tahapan melakukan perencanaan ini, ada yang mau bertanya atau ada yang perlu didiskusikan atau sudah paham semua ini? Ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Kalau tidak, kalau kita tidak lanjut ke jenis kompetensi melakukan pemilihan penyedia barang dan jasa. Nah, ini peserta dapat menjelaskan proses pemilihan penyedia pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ini peserta dapat menjelaskan review terhadap dokumen persiapan pengadaan
barang atau jasa pemerintah. Ada yang tahu dokumen persiapan pengadaan itu apa semua? Dokumen review. Apa dokumen persiapan pengadaan itu terdiri dari berapa? Ada yang bisa menjelaskan atau menyebutkan apa semua itu dokumen persiapan pengadaan? Dokumen persiapan pengadaan. Ada yang Eh, tahu? spesifikasi teknik Ya, atau KK, ya, HPS, sama rancangan kontrak. ya. Nah, siapa yang menetapkan ini dokumen persiapan? PPK atau PPTK? Ya, iya, PPK. PPK Juma, PPK Juma. Ya, Tapi Pak ya, Irwan, ya. ya tapi Pak, kalau bisa slide-nya Pak ini nggak berubah. Banyak peserta yang mau lihat slide yang berubah Pak. Ini masih tetap. Oh, masih tetap ini? Yes. Ini? Masih slide mata pelatihan kompetensi PBJ level 1 Pak. Ini menurutnya jenis kompetensi melakukan pemilihan penyedia. Tidak dilihat ya? Tidak Belum berubah ya? berubah Pak slide-nya. Oh, tidak berubah ya? Ntar dulu, saya stop dulu. Saya ini ulang. Sudah? Sudah berubah ya? Modul jenis kompetensi melakukan pemilihan penyedia barang jasa pemerintah level 1. Iya, sudah berubah, Pak. Sudah ya? Sudah. Jadi tadi Oke, sudah. eh, apa dokumen persiapan pengadaan itu dibuat oleh PPK. Dalam hal ini kalau tidak ada PPK berarti yang melaksanakan itu PA atau KPA. Nah, kalau PPTK-nya itu sudah mendapat apa namanya sertifikat pengadaan barang dan jasa level 1, maka PPTK-nya yang membantu untuk membuatkan. Tapi dia bukan yang menetapkan. Itu terdiri dari spesifikasi atau KAK, kemudian HPS, kemudian rancangan kontrak. Nah, itu dokumen besarnya itu. Nah, siapa yang melakukan review? Siapa yang melakukan review terhadap dokumen ini? DPP. Pokja PPK kan yang pemilihan, membuat. Ya, Pokja pemilihan dengan siapa lagi? eh, apa pejabat pengadaan, Ya, dengan pejabat pengadaan. Jadi yang melakukan review dokumen persiapan pengadaan itu adalah Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan. Nah, ini apakah teman-teman di OPD sudah melakukan ini? Ketika ada paket pekerjaan dari yang sudah apa namanya dikirim oleh PA atau KPA kepada kepada pejabat pengadaan itu sudah dilakukan review atau belum? Nah, ini yang harus dilakukan ini. Karena saya lihat di beberapa tempat ya, di beberapa tempat itu pejabat pengadaan itu belum melakukan review terhadap dokumen persiapan pengadaan. Kalau di Pokja itu pasti direview. Karena tidak bisa jalan dia kalau tidak direview. Nah, teman-teman di OPD itu harus melakukan pejabat pengadaannya nanti diinformasikan kalau Bapak Ibu nanti jadi pejabat pengadaan itu harus melakukan review dokumen persiapan pengadaan. Nah, menjelaskan yang kedua penyusunan dan menjelaskan dokumen pemilihan. Ada yang tahu ini? Menyusun dan menjelaskan apa itu? Nah, kalau menyusun itu kan ada apa MDP, model dokumen pemilihan itu nanti berdasarkan DPP, dokumen persiapan pengadaan itu dikasih masuk ke dokumen pemilihan. Jadi makanya kita menyusun dokumen pemilihan.
Kemudian ketika kita sudah umumkan ada penjelasan namanya anamnesing. Ini yang biasa dilakukan kalau sudah tayang, menjelaskan dokumen anamnesing. Menjelaskan penilaian kualifikasi. Ada yang tahu kualifikasi? Kualifikasi apa nih? Nah, kualifikasi itu ya akte perusahaan. Jadi kita harus menilai kualifikasi perusahaan, kemudian apa eh, tenaganya, kemudian pajaknya, itu kualifikasi semua. Evaluasi penawaran ya, jadi evaluasi penawaran itu bagaimana ketika penyedia memasukkan penawarannya, kita lakukan evaluasi apakah di bawah HPS atau di atas HPS, ada harga timpang atau tidak timpang. Nah, pengelolaan sangga nanti ini ketika ada apa penyedia yang menyangga, nah nanti bagaimana kita menjawab sanggahan, berapa hari harus sudah dijawab. Penyusunan daftar penyedia barang dan jasa. Nah, daftar penyedia itu kita urut apa namanya? Menyusun daftarnya berapa banyak. Nege, daftar penyedia urutan 1, 2, 3, 4. Nah, kayak begitu. Negosiasi. Nah, ini negosiasi kita lakukan ketika hanya satu penyedia yang lolos untuk ditetapkan jadi pemenang itu nanti untuk pengadaan barang, jasa pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya. Kemudian untuk konsultan setelah habis masa sangga baru ada negosiasi. Menjelaskan pengadaan barang jasa penerbangan dengan persyaratan khusus atau spesifik. Itu di dalam dokumen. Resiko pada pemilihan penyedia barang dan jasa. Mengidentifikasi dan mengumpulkan bahan dan data yang dibutuhkan pada pemilihan pengadaan barang dan jasa. Ada yang mau didiskusikan tentang ini? Ada yang bertanya? Atau ada hal-hal yang belum jelas di modul atau perlu didiskusikan? Kita akan diskusikan. Atau sudah bisa semua ini? Untuk penilaian kualifikasi itu dilakukan oleh siapa, Pak? Untuk penilaian kualifikasi ini dilakukan oleh Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan. Nah, ada nanti ada pra, ada pasca, ada pra kualifikasi, ada pasca kualifikasi. Nanti lebih mendetailnya ke depannya pasca itu. Jadi dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran itu bersamaan dimasukkan dalam satu file. Kalau dulu satu sampul. Kalau pra itu kualifikasinya dulu yang masuk sebelum uh, penawarannya. Gitu. Yang menilai itu adalah Pokja atau pejabat pengadaan berdasarkan uh, informasi yang di dalam dokumen pemilihan. Ada lagi yang mau bertanya? Atau sudah paham semua nih? Kalau kita tidak kalau begitu kita lanjut lagi yang ke selanjutnya, modul jenis mengelola kontrak pengadaan barang jasa. Nah, indikatornya itu adalah peserta ini dapat menjelaskan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah. Yang pertama itu menjelaskan kontrak pengadaan barang dan jasa. Ada yang tahu apa itu kontrak? Ada yang tahu enggak? Atau ada yang sudah pernah lakukan ini? Mungkin teman-teman kalau di OPD itu
yang membantu PPTK, membantu PA atau membantu KPA untuk menyusun draft kontrak. Kontrak pengadaan itu apa itu? Perjanjian antara Perjanjian perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia yang ya tertuang dalam dokumen kontrak. ya kontrak itu tuh perjanjian tertulis antara PPK atau PA atau KPA dengan penyedia barang dan jasa. Ya, yang biasa kita sebut dengan pejabat penandatangan kontrak. Nah, pejabat penandatangan kontrak itu bisa PA, bisa KPA, bisa PPK. Cuma di APBD penandatangan kontrak itu tidak bisa dilakukan oleh PPK, hanya di anggaran APBD saja. Karena penandatangan kontrak di dana APBD itu bersamaan dengan mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. Nah, kalau mengeluarkan anggaran belanja itu berdasarkan aturan Permendagri itu hanya bisa dilakukan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Makanya kalau di APBD itu untuk pelimpahan kewenangan menandatangani kontrak dengan mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja kepada PPK tidak bisa dilakukan, hanya hanya sampai di KPA saja. Jadi walaupun PPK dibentuk di dana APBD, maka minus atau dia hanya melaksanakan tugasnya sebagaimana yang tertera di dalam aturan. Minus menandatangani kontrak dan mengakibatkan pengeluaran anggaran. Yang kedua adalah pembentukan tim pengelola kontrak. Nah, tim ini adalah pembentukan tim pengelola kontrak ini adalah yang membantu PA atau KPA atau PPK dalam mengelola kontrak. Nah, mengelola kontrak ini bisa juga PPTK. Nah, makanya kalau di draft kontrak itu, di dalam kontrak nanti ada namanya di syarat-syarat khusus itu muncul eh, apa namanya eh, apa namanya eh, kuasa para pihak, apa namanya kuasa para pihak. Nah, itu bisa PA itu melakukan atau membuat SK untuk yang membantu mengelola kontrak nantinya, mengendalikan kontrak. Nah, bisa juga langsung dibuatkan saja SK yang masuk dalam situ adalah PPTK. Nah, ada di syarat-syarat khusus kontrak itu wakil para pihak. Wakil para pihak itu orang yang ditugaskan oleh PA atau KPA atau PPK untuk mewakili dalam hal pelaksanaan pekerjaan. Jadi jangan ditulis di situ PA-nya atau KPA-nya. Itu yang dimaksud di situ adalah wakilnya, wakil PA atau wakil KPA atau wakil PPK untuk pengendalian kontrak. Nah, yang ketiga itu mengendalikan kontrak pengadaan barang dan jasa. Nah, ini yang akan dilakukan teman-teman baik tim pengelola kontrak maupun PA atau KPA. Bagaimana mengendalikan kontrak? Melakukan serah terima hasil pekerjaan. Siapa yang harus menerima? Dulu ada PPHP atau PJ PPHP, sekarang sudah tidak ada. Berarti yang melakukan serah terima pekerjaan itu adalah siapa yang menandatangani kontrak. Siapa yang menandatangani kontrak, maka dia yang harus menerima pekerjaan itu. Cuma kan tidak mungkin PA atau KPA untuk melakukan pemeriksaan, maka dibentuklah tim untuk memeriksa pekerjaan sebelum diserah terimakan. Kemudian evaluasi kinerja penyedia. Ada yang tahu ini evaluasi kapan dilakukan? Evaluasi kinerja penyedia. Nah, evaluasi kinerja penyedia ini
ini harus dilakukan setelah selesai melaksanakan pekerjaannya atau setelah pekerjaan sudah diserah terimakan 100%. Nah, kalau ini nanti, kalau ada di aplikasi, itu harus diisi di aplikasi. Nah, makanya harus semua sekarang itu harus dilakukan evaluasi kinerja penyedia. Jadi tugasnya siapa? Tugasnya adalah PA atau KPA atau PPK untuk melakukan evaluasi kinerja penyedia. Yang keenam, merumuskan kontrak dalam bentuk kwitansi, bukti pembayaran, bukti pembelian atau surat pesanan. Bukti kontrak itu ada berapa macam kah? Ada yang tahu? Bukti kontrak? Kontrak ada berapa macam? Di modul itu ada nih. Nanti itu masuk dalam ujian itu. Biasanya masuk dalam ujian. Bentuk kontrak. Ada 5, Pak. Oh, yang pertama, Bukti pembelian atau pembayaran, kedua kwitansi, ketiga SPK, keempat surat perjanjian, kelima surat pesanan atau SP. nah iya, berarti betul. Itu semua bentuk kontrak. Ada 5 ya. Nah itu dihafal. Kalau yang pertama tadi apa? Bukti Bukti pembelian. pembelian, Pak. Itu nilainya berapa? Bukti pembelian nilai di Nilainya atas. berapa? Nilainya? Kalau kita melakukan bukti pembelian itu maksimal nilai berapa? 5 juta ke bawah, Pak. 5 juta, Pak. 5 Hah? juta. 5 juta. 5 5 juta? jutaan. 5 Iya. juta atau 10 juta? 10 juta, Pak. 10 juta, Pak. 10 juta Nah, ke bawah. ya. Yang minimal 5 juta. Minimal. 10 juta ke bawah atau maksimal 10 juta? Maksimal 10 juta, Pak. Ya, kan beda itu. Kalau minimal 10 juta ke bawah, berarti 10 jutanya tidak masuk. Jadi hati-hati nanti membaca soal. Iya, Pak. Kalau Maksimal maksimal 10 juta. berarti 10 jutanya masuk kan? Nah, itu nanti di dalam soal itu nanti akan muncul hal-hal yang seperti itu. Di bawah 10 juta atau maksimal 10 juta itu beda. Jadi bukti pembelian itu maksimal 10 juta ya. Iya, Pak. Berarti 1 rupiah 1 sampai sampai 10 juta, Pak. 1 rupiah sampai 10 10 juta ya. juta. Ya. Yang kedua, ini nanti masuk dalam loh. Nanti masuk dalam ujian nanti nih. Yang kedua apa? Berapa? Bentuk kontraknya apa? Kwitansi, Pak. Kwitansi berapa? Nilainya? Ini 50 harus juta, dihafal Pak. ini. Harus ditahu. 1 rupiah sampai 50 juta, Pak. Sampai dengan 50 juta. Kwitansi. Nilai berapa? Sampai dengan 50 juta. Sampainya dengan 50 juta. Oke. Minimal? Minimal berapa? 10 juta 1 rupiah. Di atas 10 juta. 10 juta sampai dengan 50 juta. 50 juta. Ya, ini harus harus dihafal ini. Karena salah nanti Bapak walaupun kita tahu biasanya di penggunaan kata atau pemenggalan kata atau kalimat itu akan mempengaruhi dia. Berarti di atas 10 juta sampai dengan 50 juta. Berarti 10 juta 1 rupiah ya. Gitu dia punya ini. Yang ketiga apa? SPK nilai berapa? Ya, pas 50 juta sampai Sampai dengan 200, Pak.
Apa? 50 juta sampai satu rupiah. 200 juta. 200 juta. Sampai dengan 50 200 juta. juta, 50 juta 50 satu juta rupiah sampai dengan 200 juta. di Di atas atas 50 50 juta. Ya, Di atas lebih dari 50 juta, Pak. juta. Sampai Sampai dengan 200 juta. juta. sampai 50 dengan juta 200 sampai juta. sampai 200 juta. Ya, Oke. Yang keempat, Surat perjanjian. surat perjanjian. pesanan. Surat Surat. perjanjian. surat perjanjian nilai berapa? Lebih dari 200. Di atas 200 juta. Lebih dari 200 atau Lebih di atas 200 juta. 200 200 juta. juta sampai dengan Berapa M? sampai dengan berapa? Dibaca-baca modulnya ya. Jangan sampai tidak dibaca modulnya. Nah, aduh, ini baru 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 untuk memilahkan bukti kontrak ini. Berapa batasan maksimal? Ada enggak batasan maksimalnya surat perjanjian ini? Jadi sampainya tidak terhingga. Jadi di atas 200 juta berapapun Di atas itu, 200 juta. ya sampainya tidak terhingga. Ya. Jadi nanti bahasanya adalah di atas 200 juta berapapun itu, tapi harus dipahami karena kalau tidak dipahami nanti pas ada soal surat perjanjian, bukti bukti kontrak dengan menggunakan surat perjanjian 200 juta sampai 100 M. Betul atau salah? Salah, Pak. Harusnya Salah. Di atas 200 juta atau tak terhingga, Pak. Dan tak terhingga. ya di atas 200 juta. Ya. Ya. Ya, udah ditahu ya, jangan sampai salah nanti pada saat ada soal itu yang masuk. Kemudian yang kelima, Surat pesanan. surat pesanan nilainya berapa? Untuk itu pengadaan barang repurchasing kalau surat pesanan. Ya, purchasing nilainya berapa? Tidak ada batasan, Tidak ada Pak. Tidak ada batasan, Pak. Tidak ada nilai. Ya, purchasing berarti tidak ada batasan. Iya. Ya, Apapun yang dilakukan secara daring. purchasing, kalau muncul surat pesanan itu merupakan bagian dari kontrak. Itu Ya, kalau yang besar-besar. Nah, untuk purchasing ini biasanya kalau untuk nilai besar kan di dalam sini harus diatur lagi tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Makanya biasanya kalau purchasing ini yang menggunakan nilai besar biasanya masih dibarengi dengan surat perjanjian. Nah, SP ini sebenarnya surat pesanan itu jadi kayak barang, kita memesan barang berapa, nah itu muncul. Nah, karena ini dilakukan untuk purchasing, tapi untuk pekerjaan-pekerjaan yang besar dan itu kompleks, masih butuh surat perjanjian lagi. Artinya ada hak dan kewajiban yang melekat di situ. Karena untuk melengkapi SP ini. Kemudian yang ketujuh, resiko pengelolaan kontrak. Nanti itu pada saat kita laksanakan, ada mitigasi risiko yang harus dilakukan di dalam pengelolaan kontrak. Itu lebih detail nanti. Yang kedelapan, sama mengumpulkan identifikasi bahan data atau informasi. Nah, ada yang mau didiskusikan dalam mengelola kontrak ini? Ada enggak? Atau sudah paham semua ini? Nanti hari Senin dengan hari Selasa, tolong dicatat ya apa-apa yang mau didiskusikan supaya nanti pada saat kita pada saat kita diskusi itu sudah ada bahan. Karena sebenarnya ini belum teknis ya, masih gambaran umum tentang aturan pengadaan barang dan jasa. Ada yang mau didiskusikan? Tidak ada? Kalau begitu kita lanjut. Nah, untuk tugas
hari Senin apa namanya? Nanti untuk pengelolaan kontrak ini susun draft kontrak. Teman-teman yang ini susun draft kontrak dulu dalam bentuk kwitansi, bukti pembayaran atau surat pembelian atau surat pesanan. Nanti kita diskusikan pada saat hari Senin atau hari Selasa. Nanti Ibu moderator, yang ketiga adalah Ya, apa siap, Pak. namanya? Lanjutannya adalah mengelola apa namanya PBJ melalui swakelola. Menjelaskan perencanaan dan persiapan pengadaan barang dan jasa melalui swakelola. Ini hampir sama melalui penyedia, cuma ada beberapa yang berbeda. Pas dah Kenapa? sana dan kerugian mana? Menjelaskan pelaksanaannya, pengawasannya, syarat terima pekerjaannya, resiko, hampir sama dengan yang tadi. Ada yang mau didiskusikan ini? Swakelola? Swakelola itu ada berapa tipe? Ada yang tahu? Tipe, Pak. Berapa tipe? Ada 4 tipe. Ada 4, Pak. Ada 4 tipe. Ada yang bisa menjelaskan tipe apa Ada semua? 4 tipe. Tipe apa semua, Bu? Atau Bapak? Ada yang bisa jelaskan? Tipe 1 apa? Tipe 1 yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Tipe 2 yang dilakukan oleh kalau tipe 1 yang dilakukan oleh instansi pemerintah sendiri, sedangkan tipe 2 itu yang dilakukan oleh instansi pemerintah lainnya. Terus tipe 3 itu yang dilakukan oleh kelompok masyarakat, dan tipe 4 itu pada usulan masyarakat, kelompok masyarakat yang diusulkan oleh kelompok masyarakat. Pokmas. Tipe Pokmas, 1 ya. misalnya seperti apa? Pemerintah sendiri usulan apa? Instansi yang dilakukan oleh pemerintah. Berarti pemerintah itu sendiri yang melaksanakan, Pak. Ya. Oh, iya. Belum Swakelolanya. ada OPD meeting. sendiri. Ya, OPD OPD pemilik anggaran. Itu Jadi tipe 1 itu apa yang? pemilik anggaran melaksanakan sendiri Iya, pengadaan iya. barang dan jasanya. Iya. Contohnya seperti apa? Swakelola apa ini? Tumbuh dia ini. ATK mungkin, Pak. Jalan dinas, Pak. Ya, perjalanan Perjalanan Iya, dinas. Ya, Pak, itu swakelola swakelola Bayar dia honor. masuk juga dalam swakelola, cuma dia belanja langsung. Anjir. Dah. Assalamualaikum. Belanja Seperti apa modal. untuk paket pekerjaan lah, untuk paket pekerjaan, misalnya pengadaan barang kah, jasa lainnya, jasa konstruksi, pekerjaan konstruksi, pemeliharaan, ya, pemeliharaan Kendaraan. Kendaraan, iya. Kendaraan. Pemeliharaan Bensin, kendaraan bisa tidak kita laksanakan itu? Bensin, bahan bakar. Ya. Kalau bahan bakar oke. Itu apa namanya? Pengadaan yang dikecualikan. Iya, Bahan bakar. Iya. Apa ya? Pemeliharaan kendaraan bisa tidak kita laksanakan sendiri tuh? Bisa atau tidak? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa, Pak. Tidak. Tidak ya. Jadi swakelola ini adalah yang dikerjakan sendiri oleh apa namanya? PA. oleh perangkat daerah yang memiliki anggaran. Iya. Tipe 1. Pengadaan baju, Pak. Bisa kita membuat baju? Pelatihan, Pak, pelatihan. Honorarium. Pelatihan oke. Nah, saya kasih contoh pemeliharaan jalan di Bina Marga. Pemeliharaan jalan. Bisa enggak dilakukan secara swakelola? Tipe 1. Bina Marga sendiri yang Bisa, Pak. laksanakan. Bisa, Pak. Bisa.
Nah, karena apa itu? Dia bisa Karena mereka melakukan mampu, Pak. Bisa. Karena mereka Mele- mampu, Pak, mempunyai keahlian Kompeten. gitu, mempunyai mereka mampu kompetensi dari segi keahlian apa? Dari teknis. segi kompetensi. Ya, kompetensinya apa ini? Kenapa Bina Marga bisa melakukan pemeliharaan jalan? Dia laksanakan sendiri. Sumber dayanya cukup dan Karena mampu. memang tugas Sumber PDM. daya Anggaran yang mampu, dalam anggaran hal mampu. apa ini? Sumber daya apa? Sumber daya apa ini? Sumber daya manusianya, Pak. SDM-nya. Terus Ya, SD. Anggaran. Peralatannya. alatnya. Iya. Peralatannya. Oh iya. Jadi Bina Marga bisa melakukan pemeliharaan jalan karena di sana ada tenaga ahlinya. Iya, SDM-nya, unsur teknisnya, Jadi pengelola SDM-nya teknis. banyak. Kemudian yang kedua adalah mereka memiliki alat. Iya. Karena di sana ada alatnya kan. Kalau alatnya dibeli tidak dipakai-pakai, itu nanti negara juga rugi kan. Alat digunakan tidak. Jadi pada dasarnya ini swakelola ini adalah yang dilaksanakan sendiri untuk tipe 1 ya, dilaksanakan sendiri oleh pemilik anggaran dengan bahwa pemilik anggaran OPD itu adalah OPD teknis. Jangan sampai bukan OPD teknis yang melaksanakan itu. Nah, misalnya pemeliharaan jalan dikasih ke Pertanian. apa namanya? Pertanian. Pertanian. Nah, Iya. di Dinas Pertanian itu tidak bisa melakukan itulah. Ya, Karena di betul. sana tidak ada sumber daya manusianya, Iya, alatnya Pak. tidak ada. Nah, itu maksudnya itu. Dan di dalam swakelola ini tidak ada keuntungan. Nah, tidak diminati oleh penyedia, maka bisa dilakukan secara swakelola. Kalau tipe 1. Ya. Yang kedua, tipe 2. Tipe 2 apa? Bagaimana? Yang dilaksanakan oleh pemerintah lainnya seperti kayak lembaga kementerian. Iya kayaknya. Iya, Kak. Ya. Seperti apa? Ada yang bisa memberikan contoh? Penelitian, Pak, mungkin. Penelitian dengan siapa? Misalnya tentang apa nih? Dengan apa? Puskesmas, Pak, misalnya. Dengan Misalnya perguruan dari tinggi. Perguruan tinggi, Pak, dengan perguruan tinggi yang mana nih? lembaga swasta lainnya. Perguruan tinggi negeri, Pak. Perguruan tinggi Negeri. negeri. Jadi swakelola tipe 2 itu adalah apa namanya? Swakelola tipe 2 itu yang laksanakan itu adalah instansi pemerintah lainnya ya. Iya. Instansi pemerintah lainnya. Kementerian, Seperti lembaga. penelitian, misalnya penelitian tentang antara yang dananya itu di Dinas Pertanian, yang laksanakan itu misalnya UNTAD. Kementerian Misalnya, PU. ya. Karena soal irigasi, boleh kayak seperti itu. Jadi kalau swakelola ini tidak diminati oleh penyedia. Nah, itu harus ditahu juga itu, tidak diminati oleh penyedia. Kemudian apa namanya? Kalau ditender atau diseleksi itu tidak ada penyedia yang berminat, kurang yang meminati atau anggarannya kecil. Nah, itu baru bisa dilakukan swakelola. Nah, itu yang paling mendasar juga itu yang harus ditahu. Nah, misalnya penelitian tentang kalau di pertanian apa? Penelitian tentang bibit unggul. Nah, itu bisa dilakukan antara Dinas Pertanian dengan LPM-nya UNTAD misalnya. Karena di sana ada tenaga ahlinya itu yang di Fakultas Pertanian ya. Nah, itu. Berarti itu dilakukan kerjasama dulu. Kita bentuk kerjasama dulu, nanti baru ada MOU-nya. Ya. MOU-nya nanti muncul. Nah, itu dilakukan oleh instansi lain. Instansi pemerintah lainnya. Itu yang dimaksud. Kalau perguruan tinggi swasta masuk tidak? Misalnya dengan Unisa. Tidak, Pak. Kalau swasta itu swakelola 3. Ya, jadi kalau swasta tipenya masuk ke Tipe 3. tipe 3. Kalau yang ketiga seperti apa?
Swakelola yang dilaksanakan oleh kementerian, lembaga atau perangkat yang dilaksanakan oleh ormas. Jadi kalau 3 itu yang dilaksanakan oleh ormas atau lembaga non pemerintahan ya, Iya. atau lembaga non pemerintahan ya. Misalnya apa ini? Asosiasi profesi, Pak. Perguruan tinggi swasta. Ya, yang penting ada dasar hukumnya kan? Ya, jadi nanti kita Yang penting berbadan yang hukum. bergerak di bidang itu. Misalnya begini, Yayasan Jantung Sehat. Yayasan Jantung Sehat berarti bergerak di bidang kesehatan ya. Berarti Dinas Olahraga. Kesehatan dengan Yayasan Jantung Sehat mengadakan perjanjian kerjasama yang akan dilaksanakan secara swakelola dalam hal pemeriksaan jantung misalnya. Jadi uangnya kita kasih ke sana, dia yang memeriksa. Nah, begitu. Atau lembaga swasta lain yang memang bergerak di bidang itu ya, ormas yang bergerak di bidang itu. Jangan sampai, makanya harus ditahu ormasnya ini bergerak di bidang apa? Bergerak di bidang kesehatan, pekerja konstruksi, atau apa. Nah, itu nanti yang harus dilihat di anggaran dasarnya, ART-nya. Ya. Kemudian yang kelima, Keempat, Pak. oh keempat. Yang keempat, Keempat apa? Yang bekerja sama dengan kelompok kelompok masyarakat. masyarakat, Pak. Pokmas. Iya, Pak. Ya, misalnya apa nih? Misalnya ini pakai Pansimas begitu, Pak. Apa Hah? itu? Pansimas. Pansimas air bersih. Dari kementerian ke Pokmas yang laksanakan air bersih. Ya. Jadi Pokmas ini yang ada di desa Kelompok ya. masyarakat Ya, yang ada di desa. masyarakat yang ada di desa. Pedalaman. Ya, Pansimas yang misalnya dari kementerian, yang Kementerian PU, Iya. kemudian melakukan swakelola dengan Pokmas yang ada di desa Pokmas yang untuk ada di desa. pengadaan air minum ya. Air Iya, bersih. air bersih. Ya. Air bersih. Jadi mereka melibatkan masyarakat setempat. Masyarakat setempat, iya Pak. Ya, masyarakat Kelompok masyarakat yang ada di desa. Ya. Nah, bagaimana bisa enggak di dalam swakelola ini masih ada penyedia barang dan jasa? Bisa Pak. Kalau dianggap Bisa. Pokmas itu tidak mampu untuk melaksanakan. Nah, jika Maka, Pokmas, ya. Apanya yang harus dilakukan dengan penyedia barang dan jasa? Mungkin pengadaan pipanya. Ya. Karena masyarakat tidak mempunyai SDM untuk mengetahui bahwa pengadaan pipa materialnya, ini Pak. Teknis, secara teknis material. Pengadaan pipa. materialnya atau barangnya ya. Iya, Nah, barang. itu dilakukan oleh siapa ini materialnya? Pihak ketiga Biasanya pihak ketiga, Bapak. Nah, pihak ketiga dengan siapa? Dengan kelompok masyarakatnya, Pak. Kelompok masyarakat. Dengan Pokmasnya. Jadi Pokmasnya itu diajar juga untuk melakukan pengadaan barang dan jasa. Pokmas ada enggak dia punya pejabat pengadaannya di sana yang bisa melakukan pengadaan barang dan jasa, melakukan pemilihan penyedia barang dan jasa itu adalah hanya 2, Pokja pemilihan sama pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan. Di Pokmas ada enggak itu? Enggak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada, Pak. Berarti harus dilakukan oleh Kementerian PPK-nya. PU Iya. Kementerian PU Lembaga. yang berkontrak dengan penyedia. Kemudian setelah barangnya ada, baru barangnya itu diserahkan ke masyarakat untuk memasang. Ya, berarti masyarakatnya hanya tenaganya saja untuk memasang. Iya. Ya, untuk mengerjakan pekerjaan yang berhubungan mungkin dia penggalian, pemasangan, bisa ya itu. Jadi semua nanti swakelola itu jika ya swakelola TTP 2, 3, 4 itu masih bisa melakukan penyedia barang dan jasa ketika memang di tempat untuk dilakukan swakelola itu tidak ada memiliki pejabat pengadaan atau pokjanya. Misalnya di ormas tadi dia tidak ada, berarti pemilik anggaran itu melakukan proses lebih awal untuk pengadaan barangnya, baru kemudian diserahkan ke
Masyarakat. pelaksana Pokmas. Pokmas. kelola. Berarti Pak ada Ya. kontrak terpisah Bapak? Iya, Iya, kontrak. harus ada kontrak terpisah untuk pengadaan barangnya atau materialnya. Pak, kalau boleh saya bertanya Pak di luar Iya, konteks, ada peraturan pengadaan barang jasa yang sudah berlaku untuk di 400 juta ke atas itu, untuk limit 400 juta ke bawah PL, 400 juta ke atas lelang. Apakah itu sudah berlaku? sudah berlaku. Tapi di dalam Oh, materi ini nggak boleh nanti muncul ya, nggak boleh Masih kalau yang ada muncul lama. karena belum ya. Jadi ada belum. Perpres yang baru, Oh, Perpres Ya. kedua 64 tahun 2025 itu memang untuk pekerjaan konstruksi ya, bukan yang lain, pekerjaan konstruksi itu dengan nilai maksimal 400 juta itu dilakukan secara pengadaan langsung. Langsung. Dan itu sudah berlaku. Walaupun belum ada turunan iya, dari Perlem LKPP-nya, tapi itu kan kita iya, mengikuti konstruksi. Perpresnya, Perpres. tinggal merubah nanti MDP-nya saja, model Oh, iya, tapi ini dokumennya. sudah berlaku sekarang Pak ya? Sudah berlaku sekarang. Oh iya Pak. Karena Oh iya. Perpresnya sudah berlaku sejak diundangkan, berarti dia sudah berlaku. Tapi jangan nanti kalau ada muncul di soal Ibu jawab Oh itu iya. karena itu belum berlaku. Kalau untuk di Iya, modul iya. ini kayaknya Iya, belum. Iya, itu bisa Pak. Tapi untuk pekerjaan ya, siap. jasa konstruksi ya, bukan barang ya, Konstruksi. barang jasa Iya, iya lainnya Pak. masih 200. Iya. Siap. Iya. Iya Cuma Pak. nanti Siap. juga Ibu nanti kalau ada yang laksanakan itu berarti menggunakan jaminan ya, jaminan jaminan Oh, penawaran, karena jaminan penawaran kan belum berubah di atas 200 berarti masih pakai jaminan. Nanti Ibu baca lagi anunya. Ada lagi yang bertanya? Ini kita sampai jam berapa? Ibu moderator. Ya Bapak, Ya. karena Pak kalau ketentuan biasanya tuh kan 11:30 Pak, kita harus menghentikan semua Oh, setengah 12 ya. aktivitas. Iya, Berarti bertepatan masih ada. dengan hari Jumat. Iya. Oh Mungkin ya. masih ada yang bisa Bapak ini sampaikan lagi dulu Pak. Iya. Sudah selesai kayaknya. Sudah habis ini. Ya, sudah 11.34 sekarang Bapak. Oke, iya. Oh, iya. Moderator maaf. Iya, mengingatkan terus Bun. Karena memang harus seperti itu. Ya. Sehingga kita harus hentikan. Iya, Jadi kayak harus istirahat ini. harus istirahat nanti masuk lagi atau tidak? Sudah tidak Bapak. Kan hanya sudah di tidak. JP sebenarnya. Oh ya. Jadi nanti teman-teman nanti untuk hari Senin ya. Ya Iya Bapak. Pak, hari Senin. Ya, hari Senin itu nanti apa namanya? Nanti kita tatap muka. Nanti tugasnya ini nih. Bisa Menyusun dilihat draft ini. kontrak. Ya, menyusun draft kontrak PBJ dalam bentuk kwitansi, bukti pembelian, dan surat pesanan. Ada 5. Ada Monggo 5. Pak. Ada 5 tadi kan, bukti pembelian, kwitansi, SPK, surat perjanjian, dan SPK. perjanjian. Draft kontraknya saja. Surat pesanan. Oke, Ya. baik Pak. Nanti hari Senin atau pokoknya nanti kita masuk di pengeluaran kontrak baru kita bahas dan teman-teman bisa mempresentasikan. Nanti kita lihat. Mungkin itu Bu. Iya. Tapi Pak Irwan, izin nanti nomor kontaknya Bapak saya gabungkan di grup. Oh iya, boleh. Izin, Bapak. Nanti kalau ada teman-teman yang mau bertanya juga boleh di grup juga. Nanti kita kalau ada sebelum hari Sabtu dengan Minggu kemudian mungkin kita bahas nanti di hari Senin. Tapi saya harap mungkin lebih banyak kita diskusi nanti ya di hari Senin karena Bapak Ibu sudah membaca modul. Nanti kalau ada modul yang mungkin ada agak rancu atau mungkin ada yang belum dipahami, nanti kita bahas bersama-sama. Nanti saya harap begitu supaya nanti pada saat ujian nanti tidak ada yang betul-betul bisa dipahami karena satu kalimat atau satu kata yang hilang dari soal itu bisa mempengaruhi maknanya. Siap, Bapak. Ini karena kita mau lulus ujian, saya dulu mau lulus ujian, jadi belum mengarah ke teknis ini. Ini baru Perpres yang harus dibahas ini
di luarnya. Oke, mungkin itu dari saya. Siap Bapak. Sehat selalu Bapak. Ya, tapi Pak Ya. Irwan, berarti hari Senin mereka sudah bawa laptop Pak ya? Iya, Berarti sudah selesai Pak ya? Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk Iya, sama-sama Ibu. gabungnya untuk hari ini. Siang ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Fasilitator, Pak Irwan. Sampai ketemu Bapak di Klasikal Senin sampai Selasa. Bapak Ibu, para peserta BBJ, semakin semangat untuk menuju Siap. klasikal dan persiapan untuk ujian. Baiklah Bapak Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam terima kasih Bapak Ibu. Ya, assalamualaikum Makasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih Makasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Bapak Ibu, Oke, live ya. tabel ya Bapak Ibu yang belum mendaftar silakan mendaftar. Takutnya nanti terlambat Bapak, karena tanggal 17 itu secara otomatis aplikasi tertutup. Ibu Dan minta tidak maaf. Ibu dan Dewi, tidak bisa kita tolong ditampilkan lagi list yang sudah mendaftar, biar kita Iya, lihat Bu. sudah Tampilkan dipenuhi ulang, atau Bu. tidak. Oh iya, Iya, ya itu yang masih saya minta dengan Ibu Dian. Karena takutnya nanti ada yang komplain sementara Bapak dan Ibu tidak memperhatikan mendaftar. sudah waktu. ya. Tadi sudah mendaftar, cuman kan munculnya provinsi-provinsi lain. Jadi, kita sudah mendaftar atau belum ini? Gitu, Oh, tolong ditampilkan ulang listnya, Bu. Nama-nama yang sudah berhasil mendaftar. oh iya siap. Makasih, Ibu Dewi. Oke. Nanti undangannya Bun saya kirim di grup ya untuk Baik. ini. Baik, Undangan Ibu Dewi. pembukaan. Siap, Ibu. Jangan lupa Bang absen. Ya, silakan Rik, Bapak Ibu. Iya absen. Ya betul absen. Absennya sinkronus Pak ya. Siap, siap, siap. Sinkronus, oke. Hari 9. Kemarin suruh, kau bilang orang bisa sore.